Pasca Lebaran, dunia selebritis diterpa duka. Chris Biantoro, MC senior, meninggal dunia di usia 75 tahun. Ia menghembuskan nafas terakhir di rumah saat keluarga sedang pergi. Berpuluh-puluh tahun menderita sakit gagal ginjal. Benarkah kepergiannya justru bukan karena penyakit tersebut? Lantas seperti apakah duka keluarga? Benarkah Chris Biantoro ingin dilarung ke laut? Pasca Lebaran, jagat artis Indonesia diguncang duka. Kemarin artis senior serba bisa Chris Biantoro meninggal dunia di rumahnya saat keluarganya sedang pergi. Asisten rumah tangganya lah yang menemukan host senior ini dalam keadaan tak bernyawa. Padahal tak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Chris Biantoro meninggal dalam keadaan duduk di bangku layaknya orang tidur. Ketika itu ia tengah menikmati kicauan burung di lantai atas rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Bapak enggak sakit. Sama sekali hari ini Bapak pergi enggak sakit, jadi kami kaget sekali. Saya jam 10 masih di rumah. Terus saya bilang saya pergi sebentar Pak. Setengah 11 saya bilang saya pergi sebentar. Iya, setengah 12, jam 12.30 Bapak sudah enggak. Tidak ada tanda, tidak apa-apa. Bapak sih nggak kelihatan sakit ya, hanya duduk di bangku lalu ya seperti orang tidur. Jenazahnya juga sangat tenang sekali ya, jadi mungkin ya kita keluarga juga merasa sudah waktunya. Rumah duka tadi malam dibanjiri para selebritis yang diselimuti kesedihan atas kepergian mendiang. Di antaranya Titiek Puspa, Indro Warkop dan juga Dorce. Mereka terkejut atas kematian mendadak seniornya tersebut. Duka cita terlihat jelas menghias wajah mereka. Chris Biantoro yang lahir di Magelang, Jawa Tengah 17 Maret 1938 ini mengidap sakit ginjal sejak tahun 70-an. Namun kepergiannya menghadap sang Halik bukan lantaran penyakit yang dideritanya, melainkan karena serangan jantung. Bapak enggak pernah mengeluh sakit apapun, enggak, kecuali enggak tahan, dia harus bawa ke rumah sakit. Beliau itu pejuang banget, bukan hanya pejuang dari kesenian ya, tetapi juga pejuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang saya tahu seperti itu. Dan sampai dengan akhir hayatnya, sampai selalu lah pokoknya, dia tidak pernah lelah untuk mengorbankan semangat serta membangkitkan moral dari kita semua junior-juniornya. Beliau tidak ada tandingannya. Secara master ceremony beliau adalah the good, seseorang yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan. Yang dia katakan dia akan mendapat uang banyak karena waktu itu dia mau bikin apa begitu katanya, uang itu Mbak Titi yang pegang ya, urusin itu musik. Saking di sininya dia itu masih masih punya tanggung jawab untuk itu semua. Karena dia terus terang melihat generasi sekarang itu banyak yang agak lepas dari kendali. Selamat jalan, merdeka. Chris Biantoro yang memiliki nama asli Christoforus Subianto meninggal dunia di usia 75 tahun, meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Ia sempat menderita sakit ginjal akibat gaya makan yang tak sehat semasa mudanya ketika sibuk syuting dan berbagai aktivitas lainnya. Hal itu diakuinya sendiri ketika berbincang dengan tim Intens di tempat tidurnya 21 Juni 2011 silam. Meski dalam keadaan tergolek di tempat tidur, semangatnya tak pernah pudar. Padahal ketika itu, untuk makan saja ia harus disuapi oleh sang istri. Maka inilah kenangan saat Maria Nguyen Kim Dung, sang istri, setia melayani Chris Biantoro yang tergolek tak berdaya di tempat tidur. Apakah saya terus nggak mau berbuat apa-apa? Apa yang saya bisa kan saya kerjakan. Sebagai orang yang ikut perang tahun 45 dulu, semuanya adalah
sampai titik darah yang terakhir. Maka beberapa kali saya salah ditangani oleh beberapa rumah sakit. Ada yang pakai, macam-macam. Kepergian Kris Biantoro yang begitu mendadak tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi anak, istri dan cucu-cucunya. Namun pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan karena sudah menjadi suratan takdir. Seniman yang juga pejuang kemerdekaan RI ini semasa hidupnya pernah berpesan agar kelak bila meninggal jenazahnya dikremasi dan kemudian dilarung ke laut lengkap dengan pakaian kebesarannya sebagai veteran. Pihak keluarga akan melaksanakan wasiat tersebut besok. Wasiat yang disampaikan jauh sebelum hari kematiannya tiba. Dan 2 hari menjelang kematiannya, Kris Biantoro mempunyai permintaan untuk yang kemudian dipahami sebagai firasat setelah jasad artis senior itu tidak lagi bernyawa. Sama sekali, enggak. Hanya 2 hari belakang, tadi pagi juga pesen pohon-pohon gede diboleh potong semua, jadi rumahnya terang. Terus dulu enggak boleh, kalau bapak tanam sudah puluhan tahun, mangga segala macam tidak boleh. Tapi sekarang kasih, tadi pagi boleh potongin, besiin pohon, jadi kolamnya itu besi. Hanya itu, saya senang sekali. Bapak hanya pesen, bapak mau kremasi, jadi enggak repot. Nanti kasihan anak harus tengok. Ya saya juga belum tahu di mana dia serahkan. Hari Kamis saya dengar pagi berangkat dari sini ke Cilingci. Bapak tuh punya keinginan untuk beliau dikremasi karena beliau sangat cinta dengan air. Jadi beliau ingin kembali ke air. Jadi Kamis pagi ini, Kamis lusa ya, Bapak akan dikremasi. Nanti abunya akan dibuang ke laut. Nah, itu keinginan Bapak. Berbeda kisah namun tetap dalam bingkai pasca lebaran. Lantaran berkah Ramadan, Denny Cagur bisa ajak keluarga ke Hong Kong pertama kali. Ingin perkenalkan goyang Bang Jali kepada TKW dan orang-orang Hong Kong, seperti apa hebohnya persiapan Denny dan keluarganya. Saksikan intens di segmen selanjutnya.